Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Sahabat yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, mari kita lanjutkan bedah buku kita tentang buku yang berjudul Rahasia Sukses Tanpa Batas. Solusi cerdas meraih sukses dunia dan akhirat. Kalau dalam pertemuan sebelumnya kita sudah berbicara kapan orang dikatakan sukses, jawabannya adalah pada umumnya orang dikatakan sukses kalau ia bisa menikmati yang rata-rata orang lain tidak nikmati. Kalau ditanya kenapa orang-orang sukses bisa menikmati yang rata-rata orang lain tidak nikmati, jawabannya adalah karena sebelumnya mereka telah melakukan yang rata-rata orang lain tidak lakukan. Artinya kalau orang melakukan biasa, rata-rata, maka hasilnya rata-rata. Orang-orang sukses, dia telah melakukan yang rata-rata orang lain tidak lakukan, sehingga dia pantas menikmati yang rata-rata orang lain tidak nikmati. Lalu pada kesempatan hari ini, kita akan melanjutkan puncak kesuksesan seseorang. Kalau ditanya puncak sukses seseorang adalah ketika suksesnya di dunia ini bisa menghantar ia masuk surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Faman zuhziha 'anin nari wa udkhilal jannah faqad faz." Barang siapa yang dijauhkan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga, sungguh dia orang beruntung, orang yang sukses. Nah, kalau sekarang dikaitkan dengan kaidah tadi, betulkah orang yang masuk surga menikmati yang rata-rata orang lain tidak nikmati? Dan benarkah orang-orang yang masuk surga sebelumnya adalah orang-orang yang ketika hidupnya melakukan yang rata-rata orang lain tidak lakukan? Kalau kita pelajari dari Al-Quran, hadis-hadis Nabi, serta keterangan para ulama, maka betul orang-orang yang masuk surga adalah orang-orang yang sukses karena mereka menikmati yang rata-rata orang lain tidak nikmati. Kalau kita perhatikan, maka keterangan yang sampai kepada kita, orang yang masuk surga lebih sedikit dibanding orang yang masuk neraka. Saya ulang lagi, orang yang masuk surga lebih sedikit daripada orang yang masuk neraka. Artinya kebanyakan manusia masuk neraka dan sedikit orang yang masuk surga, sedikit orang inilah yang menikmati yang rata-rata orang lain tidak nikmati. Nah, dari sedikit orang yang masuk surga, ada kelas-kelasnya. Yang pertama, orang masuk surga sebelumnya direbus dulu di neraka. Dengan hisab berarti. Hisab, dosanya banyak, maka masuk neraka dulu, direbus, dosanya habis, baru pindah ke surga. Karena itu ada beberapa keterangan yang sampai kepada kita, bahwasanya nanti di surga ada penghuni-penghuni surga alumni neraka jahanam yang disebut jahanamiyun. Mereka masuk surga yang sebelumnya direbus di neraka. Ini yang pertama. Yang kedua, orang yang masuk surga tanpa hisab. Jadi kalau pertama dihisab dulu, yang kedua masuk surga tanpa hisab. Tentu ini lebih istimewa, lebih sedikit lagi. Yang masuk surga sudah sedikit. Lebih sedikit lagi orang yang masuk surga tanpa hisab.
Hadis Rasulullah SAW menyampaikan kepada kita bahwa ada 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab. Salah satunya keterangannya di samping dia taat kepada Allah dan Rasul-Nya, bertawakal dan lain sebagainya adalah orang tersebut tidak pernah minta ruqyah misalkan seperti itu. Artinya dibanding seluruh manusia yang ada di bumi, yang masuk surga tanpa hisab hanya 70.000. Dan kita bermohon kepada Allah, semoga kita termasuk salah satu daripada orang yang masuk surga tanpa hisab. Amin. Jamaah rahimani rahimakumullah, sahabat yang dirahmati Allah Ta'ala. Nah, level yang kedua, orang masuk surga tanpa hisab berarti lebih sedikit. Yang sedikit inilah yang menikmati yang rata-rata orang lain tidak nikmati. Dan puncaknya adalah orang yang masuk surga dan ketika orangnya masih hidup di dunia, kabar masuk surganya sudah sampai kepada dia. Dan itu ini lebih sedikit lagi, orangnya masih di dunia, tetapi kabar masuk surganya sudah sampai. Siapa mereka? Rasul menyampaikan Abu Bakar masuk surga, Umar bin Khattab masuk surga, dan lain sebagainya. Banyak sekali sahabat-sahabat yang disebut oleh Rasulullah. Tapi saya ingin mengkaitkan, betulkah orang-orang tadi yang disebut oleh Rasulullah SAW bahwa dikabarkan orang yang masih hidup, dia sudah masuk surga, dia orang-orang yang melakukan yang rata-rata orang lain tidak lakukan. Misalkan salah satu yang dikabarkan dia masuk surga sementara orang yang masih hidup, misalkan cerita yang sangat populer di kalangan kita adalah Bilal. Di mana ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sepulang dari Mi'raj, kemudian habis subuh ketemu dengan Bilal, menyampaikan kepada Bilal bahwa Rasul mendengar terompahnya Bilal ada di surga. Lalu Rasul bertanya kepada Bilal, amalan apakah yang membuatnya menjadi sandaran Bilal, dalam tanda petik Bilal percaya dengan amalan tadi bisa menghantar dia ke surga. Maka diantaranya Bilal menyampaikan kepada Rasulullah, Bilal selalu sholat setelah bersuci. Artinya Bilal selalu menjaga, setelah wudhu dia sholat, setelah wudhu dia sholat. Nah, dari kisah ini kita ketahui bahwasanya Bilal diberitakan oleh Rasulullah, disampaikan kepada Bilal, orangnya masih hidup tapi kabar masuk surganya sudah sampai, karena terompahnya Bilal sudah di surga, kan tidak mungkin hanya terompahnya, tentu ini menggambarkan bahwa Bilal dijamin masuk surga. Pertanyaannya, kalau Bilal sekarang menikmati yang rata-rata orang lain tidak nikmati, kebanyakan orang tidak tahu masuk surga apa neraka, ada yang masuk surga dengan dihisab, ada masuk surga tanpa hisab. Bilal dikabarkan masuk surga sedangkan Bilal masih hidup. Lalu betulkah Bilal melakukan yang rata-rata orang lain tidak lakukan? Dari informasi yang disampaikan Bilal kepada Rasul, Bilal adalah orang yang melakukan yang rata-rata orang lain tidak lakukan. Sama seperti Abu Bakar yang berani bersedekah seluruh hartanya. Kemudian ada juga Umar bin Khattab yang bersedekah dengan separuh hartanya dan lain sebagainya. Pendek kata, para sahabat, orang-orang soleh yang dulu sampai sekarang, yang dia sukses adalah mereka yang melakukan yang rata-rata orang lain tidak lakukan, maka pantas mereka menikmati yang rata-rata orang lain tidak nikmati, dan puncak suksesnya adalah surga seperti dikatakan tadi, bahwa orang yang masuk surga adalah orang yang menikmati yang rata-rata orang lain tidak nikmati. Ini dari kalangan sahabat-sahabat, ada juga dari kalangan yang sahabat Sohibiyah. Di antaranya adalah suatu hari Fatimah bertanya kepada ayahnya, "Wahai ayah, siapakah perempuan pertama masuk surga setelah istri-istri Nabi?" Maka Rasul menjawab, Muti'ah. Kemudian Fatimah keliling Madinah mencari siapa Muti'ah. Lalu dengan perjalanan waktu yang lama akhirnya ketemu rumah Muti'ah, dan Fatimah mengajak Hasan bersilaturahim, ingin tahu amalan apa yang dikerjakan oleh Muti'ah, sehingga Muti'ah orang yang masih hidup kabar masuk surganya itu sampai. Maka singkat cerita, Fatimah dengan membawa Hasan bersilaturahim ke rumah
Muti'ah ketika diketuk pintu, Assalamualaikum, dijawab oleh Muti'ah dalam rumah, Waalaikumsalam. Siapa di luar? Saya Fatimah, putri Rasulullah SAW. Maka senang sekali Muti'ah menyampaikan suatu kabar gembira saya dikunjungi oleh putri Nabi. Maka kemudian Muti'ah membuka pintu sedikit. Ketika tahu bahwa Fatimah datang dengan membawa Hasan, maka Muti'ah menutup pintunya. Lalu Fatimah bertanya, "Wahai Muti'ah, apakah engkau tidak mengizinkan saya masuk ke rumahmu?" Muti'ah menjawab, "Sungguh saya tidak keberatan kau masuk di rumah saya, tetapi Rasulullah SAW mengajarkan kepada suamiku dan disampaikan kepada saya bahwasanya seorang perempuan tidak diizinkan menerima tamu laki-laki kalau tidak ada suami dan tidak mendapatkan izin suami, sedangkan suamiku sedang tidak di rumah, sedangkan engkau datang dengan seorang laki-laki, Hasan, walaupun umurnya baru 5 tahun. Coba lihat di sini. Perempuan yang dikabarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang masuk surga setelah istri-istri Nabi orang biasa, tetapi apa? Punya amalan yang luar biasa. Begitu taatnya kepada Allah dan Rasulnya, sampai kepada hal yang kelihatannya tidak umum, tapi inilah segambaran betapa Muti'ah ini adalah orang yang begitu taat kepada Allah dan Rasulnya, juga mematuhi taat kepada suaminya. Sahabat yang dirahmati Allah Ta'ala, kesimpulannya adalah kalau kita sekarang berusaha untuk mencapai puncak sukses di dunia dengan bisa menikmati yang rata-rata orang lain tidak nikmati, yang sebelumnya kita melakukan yang rata-rata orang tidak lakukan, maka jangan salah jalan. Sukses kita di dunia harus mengantar sukses kita ke surga Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Wasari'u ila magfiratim mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard wa'iddat lil muttaqin." Dan bersegeralah kamu kepada ampunan Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang bertakwa. Dan insya Allah di pertemuan yang akan datang kita akan mempelajari kuncinya apa agar kita bisa menikmati yang rata-rata orang lain tidak nikmati, dan kemudian kunci ini menghantar kita ke surga. Semoga Allah takdirkan kita bisa meraih sukses di dunia dan pada akhirnya sukses kita dunia menghantar kita sukses masuk surga. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.